Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu menyelimuti kita semua, amin. Kali ini saya akan membawakan rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika terjadi Perang Badar bagian 4. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja, cekidot. Perang Badar adalah perang yang menentukan eksistensinya kaum muslimin. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Perang Badar dimenangkan oleh kaum muslimin. Padahal jumlah kaum muslimin lebih sedikit, yaitu 300 orang saja, sedangkan kaum musyrikin berjumlah 1.000 orang. Walaupun kaum musyrikin pasukannya 3 kali lipatnya kaum muslimin, namun pada kenyataannya bisa dikalahkan oleh kaum muslimin. Abu Jahal, pimpinan kaum musyrikin yang paling menentang untuk kembali ke Mekah, dan Abu Jahal pun tewas dalam peperangan ini. Dan atas permintaan kaum musyrikin, peperangan pun dilanjutkan dengan duel 3 lawan 3. Siapkan saja 3 perwira yang terbaik di antara kalian. Kita berperang 3 lawan 3, kata pemimpin kaum musyrikin tersebut. Pemimpin tersebut pun berkata lagi, agar kita pemanasan sebelum terjun ke peperangan selanjutnya. Utbah bin Rabi'ah, Said bin Rabi'ah, dan Al-Walid bin Utbah maju ke medan pertempuran dan maju sebagai perwakilan dari pihak kaum musyrikin. Sedangkan dari kaum muslimin adalah Auf, Mu'awad, dan Abdullah bin Rawahah. Kemudian pemimpin kafir Quraisy itu pun berkata, siapa kalian? Wakil dari kaum muslimin pun memperkenalkan diri, saya Auf, saya Awad, dan yang ini adalah Abdullah. Kami semua adalah dari suku Ansor. Karena mereka dari Ansor, kaum musyrikin pun tidak terima. Kalian semua dari Ansor, kami menginginkan yang bertarung ini adalah orang Mekah. Kemudian Rasulullah pun mengganti mereka dengan perwakilan dari Bani Hashim dan Bani Muthalib. Yang pertama adalah anak paman beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Yang kedua adalah saudara dari ayah beliau, yaitu Hamzah bin Abu Thalib. Yang ketiga adalah Al-Haris, saudara sepupu dari ayah beliau. Mereka bertiga adalah kerabat dekat Rasulullah. Kemudian kaum musyrikin itu pun bertanya lagi, siapakah kalian? Aku adalah Hamzah, di sebelah kiriku Ali, di sebelah kananku adalah Ubaidah. Kemudian kaum kafir Quraisy itu pun berkata, nah inilah baru seimbang. Terjadilah duel sengit antara dua belah pihak dari 3 perwakilan tersebut. Ali dihadapkan dengan Al-Walid yang jaraknya usia mereka tidak jauh. Sedangkan Hamzah dengan Usaibah. Sedangkan Abdullah dengan Ubaidah. Hasil duet ini, Ali dapat membunuh Al-Walid, sedangkan Hamzah yang dengan mudah menghabisi Suaibah. Sedangkan Ubaidah yang terluka ketika berhadapan dengan Utbah dibantu Ali dan Hamzah. Akhirnya Utbah pun tewas menyusul kedua rekannya. Kekalahan ini menyebabkan mental kaum musyrikin pun semakin menurun. Kini mereka pun bersiap-siap menyerang pasukan kaum musyrikin. Sementara itu, barisan kaum muslimin yang berjumlah 300 orang bersiap-siap sesuai dengan tugas masing-masing. Dan Allah pun menunjukkan kekuasaannya di perang ini. Kaum muslimin itu di perang Badar diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kaum musyrikin itu jumlahnya hanya sedikit di mata mereka, padahal jumlahnya banyak. Sedangkan untuk kaum musyrikin pun kebalikannya, dia melihat kaum muslimin itu pasukannya sangat banyak, padahal jumlahnya hanya sedikit. Itu yang diperlihatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di mata kaum musyrikin. Maka dari itu pasukan muslimin pun sangat bersemangat untuk berperang melawan musuh. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 44. Dan ketika Allah menampakkan mereka kepada kamu sekalian, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit pada penglihatan matamu dan kamu ditampakkannya sejumlah sedikit pada penglihatan mereka.
Selama peperangan berlangsung, Rasulullah pun terus berdoa ke arah kiblat untuk kemenangan kaum muslimin. Abu Bakar adalah sahabat yang dipilih beliau untuk menemani beliau di saat yang genting seperti ini. Ketika berdoa, Rasulullah pun terus kelihatan gelisah sampai sorban beliau jatuh dan diambilkan Abu Bakar. Abu Bakar pun mengambilkan sorban beliau sambil berkata, "Wahai Rasulullah, tenanglah, Allah pasti akan memenuhi janjinya." Perangan di lembah Badar antara kaum muslimin dan kaum musyrikin dirasakan berat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun Rasulullah tidak ada pilihan lain karena inilah demi tujuan syiar Islam. Sebelum terjadi perang, beliau sempat berpesan kepada pasukan kaum muslimin agar mereka tidak membunuh keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib karena sebenarnya mereka terpaksa ikut dalam peperangan hari ini. Dan tak perlu waktu lama untuk menjawab doa Rasulullah. Seketika itu juga Allah menurunkan ribuan malaikat untuk membantu pasukan kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 9. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Rasulullah menundukkan kepalanya dan mengangkatnya kembali. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, "Berbahagialah, Allah telah menurunkan malaikat di medan perang. Ini saatnya kita turun ke medan perang." Abu Bakar pun menjawab, "Baiklah wahai Rasul." Rasulullah dan Abu Bakar pun keluar dari markas dan menerobos pasukan kaum muslimin dengan membawa perisai ataupun pedang. Kemudian Rasulullah pun menyemangati kaum muslimin, "Wahai kaum muslimin, inilah perang sesungguhnya." Rasulullah pun maju perang dengan melemparkan batu-batu kecil sambil berdoa, "Ya Allah, binasakanlah mereka ya Allah." Dan atas bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, batu-batu kecil tersebut mengenai kaum musyrikin. Bagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 17. Maka yang sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah lah yang membunuh mereka, dan bukan kamu yang melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka dan untuk memberi kemenangan kepada orang-orang mukmin. Dengan kemenangan yang baik, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Pasukan musyrikin mendapat serangan bertubi-tubi tanpa melihat wujud para malaikat tersebut. Tiba-tiba saja kaum musyrikin pun banyak yang jatuh dengan tubuh penuh luka dan sudah mati. Walaupun malaikat sudah turun ke medan perang, Rasulullah pun masih terus berjuang dengan sekuat tenaga yang ia bisa. Rasulullah pun terus menyemangati kaum muslimin dengan berkata, "Wahai kaum muslimin, teruslah berjuang menuju surga. Surga seluas langit dan bumi dan tiada batas." Kemudian salah satu sahabat itu pun berteriak, "Bahim, Bahim." Rasulullah pun bertanya kepada sahabatnya tersebut, "Wahai sahabatku, kenapa kamu berkata Bahim-Bahim begitu?" Sahabatnya pun menjawab, "Ya Rasulullah, saya juga ingin masuk surga ya Rasulullah." "Ya, insya Allah sahabatku, kamulah salah satu penghuninya." Mendengar jawaban Rasulullah, sahabatnya yang bernama Umay Al-Hamam tersebut tertegun. Sahabatnya tersebut berpikir sambil memakan satu butir kurma. Dan berpikir pula, kalau saya harus menghabiskan kurma ini, sedangkan dia masuk surga, maka itu terlalu lama. Maka dengan cepat dia pun kembali masuk ke barisan kaum muslimin dan berperang melawan kaum musyrikin. Dan sahabatnya ini pun berperang dan menjadi syuhada. Pemimpin perang adalah target utama yang diincar oleh musuh. Apabila pemimpinnya sudah meninggal duluan, biasanya pasukan akan gentar dan tidak punya nyali lagi untuk melawan musuh. Abu Jahal sebagai pemimpin pasukan kaum musyrikin dijaga dan dikawal ketat agar aman. Maka tidak mudah bagi kaum muslimin untuk menyerangnya. Di tengah peperangan,
Pemuda Ansor bernama Mu'adz dan Mu'awis bin Afrod menanyakan kepada Abdurrahman bin Auf di mana keberadaan Abu Jahal. Pemuda tersebut bertanya, "Wahai paman, apakah paman mengenal Abu Jahal atau Abu Hakim?" Abdurrahman bin Auf pun berkata, "Ya, saya mengenalnya. Ada apa?" Pemuda tersebut berkata lagi, "Saya dengar Abu Jahal ini sering menyakiti Rasulullah di Mekah, dan demi Allah kami ingin membunuhnya." Abdurrahman bin Auf pun menjawab kembali, "Baiklah anak muda, ikutlah denganku, akan kutunjukkan di mana Abu Jahal berada." Ketika Abdurrahman bin Auf menunjukkan Abu Jahal, langsung saja kedua pemuda Ansor itu menyerang Abu Jahal. Walaupun peperangan dimenangkan Abu Jahal dengan kedua pemuda tersebut, Abu Jahal sangat kewalahan dan terluka parah. Kedua pemuda tersebut berhasil melukai kaki Abu Jahal. Di akhir peperangan, Rasulullah pun menanyakan keberadaan Abu Jahal. Rasulullah bertanya, "Siapa di antara kalian yang mengetahui keberadaan Abu Jahal dan apa yang terjadi padanya?" Salah satu sahabatnya pun menjawab, "Baiklah Rasulullah, saya akan mencari keberadaannya." Dan ketika sahabatnya ini pun keliling, ternyata mendapati Abu Jahal sedang terluka parah dan sekarat. Namun demikian Abu Jahal tetap bersikap angkuh. Abu Jahal pun bertanya kepada sahabat Rasulullah, "Hai, bagaimana kabar peperangan?" Sahabat Rasulullah pun menjawab, "Ya, tidak perlu saya jawab ya, yang pastinya kaum musliminlah yang menang. Dan kalian kaum musyrikin memang harus mengakui kemenangan kami." Abu Jahal pun berkata dengan nada yang sombong, "Hai, kamu tidak usah bohong kepadaku." Karena Abu Jahal terus meledek sahabat Rasulullah tersebut, sahabat Rasulullah langsung memenggal lehernya Abu Jahal. Melihat pemimpinnya sudah dipenggal kepalanya, maka kaum musyrikin pun sangat kocar-kacir dan tunggang langgang. Dan kaum musyrikin 70 orang tewas dan 70 orang tertawan oleh kaum muslimin. Selain Abu Jahal, pemimpin Quraisy yang terbunuh dalam peperangan ini adalah Umayyah bin Khalaf. Umayyah adalah mantan majikan Bilal bin Rabah yang sangat kejam, dan Umayyah pun tewas di tangan Bilal. Walaupun yang banyak meninggal adalah musuh-musuh Islam, namun jasad mereka tetap harus dihormati dan dikuburkan secara layak oleh Rasulullah. Sedangkan jumlah kaum muslimin yang gugur dalam pertempuran sebanyak 14 orang. Mereka semua dikubur di lembah Badar tanpa dimandikan, karena kondisi tubuh yang berdarah menjadi saksi bagi mereka di akhirat nanti bahwa mereka telah berjihad di jalan Allah. Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW ketika terjadi Perang Badar bagian 4. Jika saya salah dalam menyampaikan cerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.